Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya terlebih dahulu diperhatikan di sekitar tempat duduknya apakah sudah nyaman atau ada sampah yang berserakan, silakan dipungut. Tidak ada. Baiklah, kita awali dengan pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi maka pembelajaran kita dapat berjalan dari awal sampai akhir. Baiklah, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Tidak ada. Hadir semua. Baiklah, kita mulai saja. Yaitu pembelajaran kita pada hari ini yaitu adab kepada orang tua dan guru. Sebelum memasuki pembelajaran adab kepada orang tua dan guru, adakah yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Enggak. Masa tidak ada? Nggak ada dibaca bukunya Zikra? Minggu lalu kita belajar tentang akhlak tercela. Jadi setelah pembelajaran tersebut kita akan masuk kepada adab kepada orang tua dan guru, yang mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siswa diharapkan mampu untuk menerapkan perilaku apa saja yang sopan, adab kepada orang tua, dan adab kepada guru. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama, silakan Zikra perhatikan gambar berikut. Nah, itu gambar apa, Zikra? Adab kepada orang tua. Ya, adab kepada orang tua. Kalau yang ini, Pada guru. ya, adab kepada guru. Dari kedua tersebut kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu adab kepada orang tua, yaitu yang pertama itu pengertian adab. Tahu Zikra apa itu pengertian adab? Adab tersebut yaitu perilaku atau sopan santun. Jadi adab kepada orang tua itu perilaku yang baik, yang beradab, yang kepada kedua orang tua kita. Jadi kalau di dalam bahasa Arab disebut dengan birrul walidain. Ya, walidain. Artinya apa Zikra? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi itulah di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa berbuat baik kepada orang tua diletakkan dalam keutamaan yang tertinggi. Jadi di dalam Al-Quran itu ada ayat Al-Quran yang perintah menyembah Allah diiringi dengan berbuat baik kepada orang tua, yaitu Quran surat apa Zikra? Al-Isra. Al-Isra ayat 17. Ada yang tahu ayatnya? Nggak ada. Yang yaitu wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jadi jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baiklah kepada ibu dan bapak. Itulah perintah berbuat baik kepada orang tua yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 17. Jadi berbuat baik kepada orang tua ini merupakan akhlak yang paling mulia, akhlak yang paling tinggi derajatnya. Kemudian tugas orang tua tersebut yaitu, tahu Zikra tugasnya? Mendidik anaknya agar menjadi pribadi yang lebih baik. Oke. Apa lagi Zikra? Ya, perilaku yang baik. Kemudian semua orang tua itu mengharapkan anaknya sukses. Ya, sukses dan pandai. Itulah peranan dari orang tua. Kemudian kita masuk kepada sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, dari penjelasan yang ini ada yang ingin ditanyakan?
Baiklah, kita masuk kepada cara berbuat baik kepada orang tua. Yang pertama, ketika beliau masih hidup. Zikra tahu apa saja adab kepada orang tua ketika masih hidup? Ya, berbakti kepada orang tua. Apalagi menolong kedua orang tua. Menolong atau membantu orang tua. Kemudian apabila orang tua kita sakit, kita harus merawatnya dan mendoakannya agar cepat sembuh. Nah, itulah cara berbuat baik ketika orang tua masih hidup. Yang kedua, ketika sudah meninggal, apa Zikra tahu Zikra? Mendoakan. Yang pertama apa? Menyalati. Ya, menyalati kedua orang tua. Kemudian Dan ya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melaksanakan wasiat orang tua kita. Kemudian apabila apa Zikra? apabila kerabat yang besar yang tahu Tidak tahu Zikra? tak Yang ketiga yaitu apabila beliau sudah meninggal, kita harus melanjutkan silaturahmi orang tua kita tersebut kepada kerabat-kerabatnya ketika beliau masih hidup. Nah, itulah yang keempat, yaitu menghormati teman-teman mereka. Jadi itulah cara berbakti kepada orang tua apabila orang tua sudah meninggal. Kemudian di dalam hadis Rasulullah juga menerangkan pula yang artinya sebagai berikut. Apabila seorang telah meninggal dunia, maka putuslah semua amalnya, yaitu kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Apa tadi dikira? Sedekah, ilmu yang bermanfaat. ilmu, anak yang soleh. Jadi sebagai anak kita harus melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, kemudian mendoakan orang tua kita agar di sana beliau tenang. Nah, itulah cara berbakti kepada orang tua. Dari kedua penjelasan tersebut ada yang ingin ditanyakan? Nah, Kita lanjut ke materi selanjutnya. Yang kedua itu adab kepada guru. Jadi tadi udah tahu apa itu pengertian adab, yaitu sekarang kita masuk kepada adab kepada guru. Selain orang tua di rumah, kita juga memiliki orang tua yang kedua, yaitu ya, disebut juga dengan orang tua kedua. Jadi kita sebagai peserta didik harus menghormati guru kita agar ilmu yang diberikan oleh guru tersebut menjadi berkah dan tidak sia-sia. Di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Tahu zikra ayatnya? ya ayyuhallazina amanu Idza qabla lakum. Nah, ibu saja yang membacakannya ya. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang adab kepada guru, yaitu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ini potongan dari ayat 11 Quran surat Mujadilah yang artinya Mujadalah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Jadi menuntut ilmu tersebut wajib. Menuntut ilmu tersebut wajib bagi setiap muslim. Ya, bagi setiap muslim. Terlebih lagi ilmu agama itu harus wajib dipelajari. Ya, itulah. Dan juga dalam sebuah hadis riwayat Bukhari disebutkan yang artinya itu menuntut itu wajib bagi setiap muslim. Nah, itulah tadi kan, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kemudian kita masuk bagaimana cara menghormati guru. Jika tahu bagaimana cara menghormati guru? memberikan salam, Ya, memberikan salam, memperhatikan nasihat-nasihat, ya, memperhatikan nasihat-nasihatnya, mengerjakan tugas apa yang diberikan oleh guru tersebut,
agar kita dapat paham kitab pelajaran kita. Kemudian apa lagi? Mematuhi perintahnya. Ya, mematuhi perintahannya sesuai yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan menjauhi larangannya yang selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Apalagi? Dengan baik. Ya, harus berbicara dengan baik, berbicara dengan sopan dan menunjukkan sikap merendahkan diri. Kemudian mengerjakan tugas yang diberikannya. Kemudian tidak memperolok-olokkan atau meremehkan guru tersebut. Jadi itulah cara menghormati guru. Dari kedua poin ini, adab kepada orang tua, adab kepada orang guru, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang tidak paham? Ya. Tidak ada? Ya. Baiklah, kalau tidak ada, sebelum berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan melaksanakan kuis. Dan Ibu akan berikan satu pertanyaan. Yang pertama, sebutkan satu cara menghormati guru. Memberikan salam. Ya, memberikan salam terlebih dahulu. Nah, itulah. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Sebelum diakhiri, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran. Atau Zikra bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Tidak bisa? Kita sama-sama simpulkan ya. Yang pertama itu adab kepada orang tua. Itu bagaimana berakhlak yang mulia kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Contohnya apa Zikra? Membantu kedua orang Ya, tua. membantu kedua orang tua di rumah. Kemudian adab kepada guru itu perilaku yang berakhlak baik juga kepada guru. Caranya dengan mematuhi nasihat guru tersebut, tidak meremehkan dan memperolok-olok. Untuk tugas di rumah, silahkan Anda kerjakan LKS halaman 23 dan ikan Ibu lagi minggu depan. Apakah ingin ditanyakan tentang tugas ini? Nah, Tidak ada. Baiklah, semoga pembelajaran kita bermanfaat dan diberkahi oleh Allah. Apabila Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.